Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya Bapak BPK dari beberapa kecamatan. Kita mungkin di sini tidak semuanya hadir karena bagian dari darat juga ada ke Jawa. Insya Allah nanti untuk bagian darat akan kami rencanakan di daerah sana. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana kita berkumpul di tempat ini, yang mana tujuannya adalah untuk bersilaturahmi, bertatap muka. Alhamdulillah kami di sini udah hadir. Perkenalkan di sebelah sini Pak Ketum dari DPP dan jajarannya. Ya, kami selaku sekretaris di DPD Kabupaten Tangerang. Nama saya perkenalkan Hendy. Ibu Ketua DPD Ibu Fatimah, Pak Humas, bendaharanya Ibu Ya. Alhamdulillah udah hadir di sini. Ya, pertama kita acara di sini pembukaan udah kita mulai. Nah, selanjutnya mungkin akan disampaikan paparan dari arahan langsung dari Ketum DPP, program-program apa saja yang akan kita laksanakan ke depan. Demikian sambutan dari kami lanjut ke Bapak Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri aja, Ya. biar enak. Waduh, berdiri nanti pada ngedengar gini Pak. Gak apa-apa. Izin Pak Ketum. Iya. Saya duluan Pak ya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bangun tani, bangun desa, bangun bangsa. Terima kasih buat para DPK yang sudah hadir di sini. Saya lihat di sini yang hadir ada 7 kecamatan ya. Ada 7 kecamatan. Tapi ada 1 ketua dari DPK Induk ya. Nggak datang ya Pak Jalojuro ya. Oh iya. Oh Bapak dari kecamatan mana Pak? Oh Sukadiri ya. Di sini belum ada nih Sukadiri nih. Ya nanti di absen dulu. Ya Pak Wasul, tolong absen ya. Gitu. Kita sambil lanjut ya. Terima kasih buat KSB, Ketua Sekretaris Bendahara yang sudah hadir di sini. Pertama kali kita silaturahmi ya Pak. Biasa kita di WA grup aja ya. Yang mana ketuanya, yang mana ketumnya pada nggak tahu. Kadang saya nge-share ya. Nah sekarang saya akan memperkenalkan. Yang terhormat di sini Bapak Ketua DPP Pak Ketum, Pak Nasril. Asli berdiri Pak, biar kelihatan Pak. Berdiri atau Pak? Yang ganteng ya. Ya Pak. Nah, ini ketum kita, biar siapa tahu kalau ketemu di jalan ya. Nah bisa menyapa. Nah ini Pak Ketum kita. Nah yang kedua adalah ini Bapak Sekjen kita ya. Pak, punten Pak. Ayo berdiri Pak. Oh, nah ini nih Pak Sekjen kita ya. Namanya di sini Sekjen kita ya biar kenal Pak Mirdas SHMH ya. Kebetulan beliau juga pengacara. Nah ini di sini ada bendung kita, bendahara umum kita. Ayo ini paling muda. Nah ini anak saya juga nih. Nah yang kedua ini ketua harian. Nah ini ketua harian dari DPP ya. Nah di sini namanya Pak Mas Kur ya, Mas Kur. Oh iya. Nah ini beliau sekarang jadi ketua harian kita. Nah nanti di sini ada juga kamu wakil sekjen ya. Nah ini wakilnya Pak Mirdas ini. Namanya Mas Anggi. Mereka muda-muda tapi bersemangat. Ya Pak biar kenal ya Pak. Kalau saya siapa Pak? Pak siapa? Pak kita kan sering mengudara. Di tim, di grup tim. Siapa nama saya? Ini gede tuh Pak. Fatimah ya Pak ya. Jadi kalau nggak pakai Siti, Fatimah. Saya ketua DPD. Nah ini kebetulan Pak Suhendi ada sekretarisnya. DPD di sini yang hadir ada Pak Wasrul tuh yang pakai topi. Pak Wasrul dia sebagai humas. Ibu bendaharanya nih, Ibu bendahara coba Bu. Nah itu Bu Lia Andriani bendaharanya. Terus hadir juga dari DPP ini bagian lingkungan hidup ya. Tuh ada nih, ini nih paling muda kalau ibu-ibunya kita udah tua berdua, ini paling muda. Terus di sebelahnya ada dari KWT ya, kelompok wanita tani. Ibu punten atau berdiri Bu. Nah ini biasanya yang membina, ini Pak Ketum yang membina para KWT. Nah ini ketuanya. Terima kasih ada juga di sini dari ketua bidang bina pertanian, perikanan, perhutanan. Nah ini Pak Pendi berdiri Pak. Nah ini Pak Pendi.
Terus di sini masih ada lagi nggak DPD ya yang hadir? Nggak ada lagi ya, belum datang ya yang lainnya. Nah udah cukup. Nah sekarang saya berterima kasih kepada DPP juga yang bisa hadir di sini meluangkan waktunya untuk silaturahmi. Selama ini kita hanya berbicara program-program, tapi kita tidak jelas programnya akan ke depan apa. Sekarang kita kan sudah punya pupuk sendiri dari HMTN. Ini nama pupuknya adalah, di sini ada nama pupuknya Bio HMTN Farm Solution. Jadi solusi petani ya, untuk petani yang kita langka akan pupuk, terus yang biasa kita subsidinya kurang dari pemerintah pupuknya, nah kita bisa ada solusinya dengan menggunakan pupuk dari HMTN. Nah ini peluncuran pertama, cuma memang kita belum kita kontribusikan. Nanti biar Pak Ketum yang akan menjelaskan program kita apa sih untuk yang pengadaan pupuk ini. Begitu ya Pak ya. Nanti kita ada sesi tanya jawab juga. Nah sekarang waktunya saya berikan untuk Pak Ketum bisa memberikan pemaparan tentang program kita HMTN Merah Putih ya Pak. Ya di sini para DPK bisa mengerti dan bersemangat bisa menjalankan program kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bangun tani, bangun desa, bangun bangsa. Petani sejahtera, negara kuat. Pertama-tama kami sampaikan yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu Ketua DPD Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih Kabupaten Tangerang, Ibu Fatimah sebagai Ketua DPD, kemudian Pak Suhendi sebagai Sekretaris dan jajaran beliau di tingkat Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih Kabupaten Tangerang. Selanjutnya saya sampaikan salam hormat setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semuanya dari DPK se Kabupaten Tangerang. Bapak Ibu semuanya tentunya adalah pelaku di bidang pertanian, petani, dan sektor pertanian yang sangat menentukan di suatu negara. Apabila petaninya tidak sejahtera, negaranya pasti lemah. Apabila petaninya tidak baik, pasti negaranya juga tidak baik. Apabila petaninya tidak produktif, pasti masyarakat di negara tersebut tidak cukup gizi. Kenapa? Karena yang dihasilkan oleh petani adalah makanan yang bergizi, yang nanti makanan tersebut bisa memberikan kontribusi positif, mencerdaskan generasi pelanjut bangsa, sehingga menciptakan generasi-generasi yang betul-betul berwawasan, berakhlak, bermoral, dan yang paling penting adalah generasi yang memang betul-betul mempunyai IQ yang bagus. Kalau Bapak Ibu semuanya sebagai petani tidak sukses, maka sudah dipastikan negara tersebut lemah, tidak kuat, dan tidak mempunyai generasi yang unggul. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan sangat pantas sekali kita dari Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih mengucapkan penghormatan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semuanya sebagai petani dan DPK di DPD HMTN MP Kabupaten Tangerang telah memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat dan negara. Bapak Ibu semuanya memberikan kontribusi positif adalah langsung, tanpa ada orang yang tahu, menghasilkan beras yang berkualitas, menghasilkan sayuran yang berkualitas, yang mana semuanya dibutuhkan oleh warga negara. Contoh, kenapa stunting terjadi? Karena tidak cukup gizi. Kenapa tidak sampai cukup gizi? Salah satunya bisa disebabkan oleh hasil pertanian yang tidak cukup,
atau hasil pertanian yang tidak berkualitas. Oleh karena itu, kita Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih memulai dari yang kecil, bagaimana mensukseskan asta-cita dari pemerintahan Presiden kita, Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menuju ketahanan pangan dengan menghasilkan pangan yang betul-betul berkualitas, yang bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat kita di negara Republik Indonesia. Karena kita tahu bahwasanya petani yang kuat itu akan menghasilkan negara yang kuat. Petani yang tidak memberikan kontribusi yang positif kepada negaranya, otomatis negaranya lemah. Karena warga negara butuh makan, butuh sayuran, butuh hortikultura, butuh beras, butuh gizi. Semuanya siapa yang menghasilkan? Bukan pabrik-pabrik besar seperti di Amerika, bukan pabrik-pabrik besar seperti di Cina, tapi dari tangan-tangan Bapak Ibu semuanya. Para petani di negara ini bisa menghasilkan semua makanan sayur-sayuran yang berkualitas tersebut. Oleh karena itu, kami dari DPP Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semuanya, bahwasanya terima kasih selama ini, baik sebelum HMTN ada maupun HMTN sudah ada, ataupun bagaimana HMTN ke depan, Bapak Ibu semuanya tetap konsentrasi bagaimana menghasilkan produk dari pangan, produk dari hasil pertanian yang Bapak tanami itu betul-betul berkualitas. Salah satunya adalah Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih berada di hadapan bersama Bapak-bapak semuanya dalam rangka membantu mewujudkan itu. Kalau kemarin hasilnya 9, dengan adanya HMTN bisa 10. Kalau kemarin hasilnya 15, dengan ada HMTN bisa 20. Semoga begitu Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu, saya dari DPP Himpunan Masyarakat Tani Nusantara, saya perkenalkan kembali Pak Sekjen kita juga adalah orang Tangerang. Beliau tinggal di Tangerang. Nama beliau Pak Mirdas, dan beliau juga seorang advokat. Kemudian ketua harian ada Pak Maskur. Kebetulan beliau juga adalah pengurus DPW HMTN di Jawa Timur, dan beliau juga ketua DPW HMTN di Sulawesi Tenggara. Karena sangat dibutuhkan tenaga beliau di DPP, maka beliau kita minta bantu untuk menjadi ketua harian di DPP Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih. Selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, ada anak muda kita Pak Antonius Simarmata yang juga adalah advokat sebagai bendahara umum dari Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih. Ini masih bujang, Bapak Ibu bisa mendaftar kalau ada yang berminat. Selanjutnya ada Pak ini anak muda kita juga, Anggian Thomas Putra, Thomas Anggian Putra. Kita berikan amanah sebagai wakil dari Sekjen di DPP. Kemudian yang di belakang itu ada Afri. Itu sekarang kosong Bapak Ibu semuanya, juga tidak ada istri. Nah, ini butuh juga ini pendampingan ini. Promosi. Oleh karena itu, semua yang ada di DPP tidak banyak yang tuanya, rata-rata yang muda. Baik, pada Bapak Ibu semuanya, terima kasih telah memberikan kami waktu dan berkenan hadir pada tempat yang sederhana ini, tapi cukup meluaskan, melapangkan hati kita nanti untuk berdialog dan berdiskusi bagaimana Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih dan bagaimana program-programnya ke depan. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah di Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih kita ingin sampaikan bahwasanya kita adalah sebuah lembaga atau organisasi yang konsen di pertanian. Kita mempunyai visi secara garis besar ada 2, visi, misi, dan tujuan.
Yang pertama adalah bagaimana semua lahan pertanian yang Bapak Ibu kelola dipastikan status hukumnya. Kenapa demikian? Karena setelah kita keliling dari Sabang sampai Merauke, terakhir di Jawa Timur, apa yang menjadi persoalan dari Bapak Ibu semuanya adalah persoalan lahan pertanian. Ada lahan pertanian yang di kawasan hutan yang kita tidak tahu. Tapi karena Bapak Ibu semuanya, kita adalah negara agraris, merasa tidak ada yang punya, merasa tidak ada yang memiliki, merasa tidak ada yang menguasai, akhirnya kita bercocok tanam di sana. Sampai lewat 1 dekade, lebih kurang 10 tahun. Masuk 2 dekade, lebih kurang 20 tahun. Masuk 3 dekade, lebih kurang 30 tahun. Sudah merasa memiliki. Tahu-tahu sudah masuk ke dalam HGU, hak guna usaha perusahaan, apakah itu sawit. Kemudian sudah masuk ke kawasan IUP, izin usaha produksi, apakah itu pertambangan atau galian C. Kemudian tahu-tahu sudah masuk kepada kawasan perusahaan besar yang baru mau mengelola lahan tersebut. Oleh karena itu, pada Bapak Ibu semuanya, Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih, silahkan sampaikan persoalan-persoalan lahan dengan bagaimana latar belakang, status, dan penguasaan serta pengelolaan lahan selama ini. Jika ada yang bermasalah, kita di DPP Himpunan Masyarakat Tani Nusantara siap memberikan bantuan, siap memberikan kejelasan terhadap lahan Bapak Ibu semuanya. Baru-baru ini kami juga melakukan pembebasan lahan atau pengurusan pemanfaatan lahan, izin pemanfaatan lahan dari negara. Karena pada prinsipnya adalah semua wilayah, semua tanah di negara Republik Indonesia itu adalah milik negara. Kemudian negara memberikan kepada warga negaranya berupa sertifikat hak milik, berupa kepemilikan hak. Kemudian untuk sementara waktu bisa memberikan hak guna usaha dan juga dalam bentuk yang lain-lain. Oleh karena itu kita konsen di sini. Salah satu yang kita bina adalah pemanfaatan izin di kawasan konservasi di Taman Nasional Bromo Semeru Tengger beberapa waktu yang lalu. Insya Allah dan alhamdulillah diberikan oleh negara kesempatan untuk mengelola itu, karena memang masyarakat tani kita di sana memang dari turun temurun sudah di Bromo. Kemudian selanjutnya kepada Bapak dan Ibu semuanya, yang kedua, visi misi tujuan dari Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih atau yang kita singkat dengan HMTN adalah melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan itu secara garis besar ada beberapa hal. Yang pertama, izin Bapak Ibu semuanya, banyak dari petani kita yang tidak menyambung, yang tidak mau setelah SD atau SMP atau sebagian hanya sampai SMA tidak mau melanjutkan pendidikan. Tidak mau melanjutkan pendidikan, bukan dalam pengertian tidak bisa untuk melanjutkan pendidikan. Itu kita temui di banyak daerah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu memberikan pemberdayaan, peningkatan pengetahuan bagaimana mengelola lahan pertanian secara modern. Bagaimana mengelola keuangan modal pertanian dengan baik. Kita ini NKRI, orang Indonesia, kita semuanya rata-rata tahu. Jangankan bantuan, uang yang kita pinjam, yang kita anggunkan ke bank adalah sertifikat rumah kita sendiri, yang notabene-nya awalnya adalah bagaimana uang ini untuk usaha. Benar kan Bapak Ibu semuanya? Tahu-tahu setelah uang itu cair, kita diberikan kredit oleh bank, apa yang kita lakukan? Untuk usaha segini aja dulu. Ini beli mobil, ini beli motor, ini untuk uang sekolah anak. Benar kan? Benar. Ah, ini butuh kita
memberikan penjelasan, butuh kita memberikan penerangan, butuh kita memberikan edukasi kepada kita semua. Gunakanlah sumber daya yang ada. Kalau semacam kur, modal, kemudian apalagi itu yang bersumber dari pinjaman pihak ketiga seperti bank, gunakanlah itu memang untuk tujuannya. Kalau untuk bertani, ya bertani. Kalau untuk bikin rumah, ya bikin rumah. Kalau untuk pergi haji, ya pergi haji. Sesuaikan dengan porsinya. Tentunya Bapak Ibu semua, kita semua lebih tahu bagaimana ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Di pertanian juga begitu. Salah satunya adalah banyaknya kur yang macet, kredit pertanian yang macet. Itu disebabkan oleh apa? Karena digunakan tidak untuk dialokasikan sesuai dengan rencana awal. Bapak Ibu semuanya, kita sama-sama petani, saya juga petani. Kalau ngetes siapa yang petani tidak petani, suruh pegang cangkul Bapak Ibu semuanya. Paling simpel aja. Betul kan? Ini benar nggak Pak Ketum ini petani? Nah, kasih Pak Ketum cangkul, kita bersihkan parit-parit itu yang di pinggir sawah itu. Ini udah benar nggak caranya megang cangkul, ayun cangkulnya bagaimana, makan cangkulnya di bawah gimana gitu. Kembali kepada Bapak Ibu semuanya. Dengan konsep ini kita lakukan pemberdayaan. Semoga dengan melakukan pemberdayaan, edukasi dan meningkatkan pengetahuan terhadap para petani kita, semoga dengan kita bimbing itu tepat sasaran dan tepat alokasinya serta tepat penggunaannya sehingga hasilnya bisa maksimal. Itu satu, pemberdayaan. Bagaimana memberikan edukasi dalam segala hal. Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan mulai dari pemilihan benih, pemilihan lahan, kemudian penanaman benih, perawatan dari penanaman benih tersebut, penanaman sampai panen, kemudian sampai bagaimana pasca panen. Jadi Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kemarin dari rangkaian ini untuk pemberdayaan ada 5 hal yang penting ini, maka kita ujungnya adalah akan menghasilkan padi dengan jumlah yang lebih daripada yang sebelum kita berdayakan. Kalau kemarin 1 hektar kita bisa 6 atau 7 ton, setelah kita lakukan pemberdayaan secara bersama-sama bisa jadi 10 ton, 11 ton. Kemudian ketika dia sudah jadi 10 atau 11 ton, apa pertanyaan selanjutnya? Pak, ini kemana mau dipasarkan? Ini bagaimana? Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang kita DPP Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Salah satunya adalah untuk meningkatkan hasil pertanian. Persoalan Bapak Ibu semua, persoalan petani kita di seluruh Indonesia apa? Masalah pupuk. Pupuk ini tidak bisa tidak harus menjadi skala prioritas. Bagaimana kita bisa menggunakan pupuk yang tepat, kemudian menghasilkan produksi dengan jumlah yang melimpah. Oleh karena itu di HMTN sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Fatimah sebagai Ketua DPD, kita sudah memproduksi perdana yang disebut dengan pupuk organik cair Bio HMTN Farm Solution. Ini bagaimana teknisnya saya serahkan sama Ibu Fatimah dengan tim nanti bagaimana pengelolaannya ini. Kemudian pada Bapak Ibu semuanya, 5 hari yang lewat kita sudah sepakat DPP Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih dengan Kadin Irlandia untuk mengekspor hasil pertanian yang ada ke luar negeri. Nah, tentunya mempunyai syarat dan mempunyai banyak tantangan. Seperti beras yang diterima adalah beras organik.
Bagaimana menciptakan beras organik? Apa yang disebut dengan beras organik? Beras yang ketika kita lab hasilnya tidak mengandung unsur kimia. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan seperti apa yang harus kita lakukan untuk menghasilkan beras organik? Otomatis pupuknya harus pupuk organik. Tidak mungkin pupuk kimia menghasilkan beras organik, atau sebaliknya pupuknya organik menghasilkan berasnya mengandung kimia. Oleh karena itu Bapak dan Ibu semuanya, saya tidak panjang lebar. Nanti kita lebih banyak diskusi, menyerap semua persoalan-persoalan dan aspirasi dari Bapak Ibu semuanya. Dan kedepannya HMTN seperti apa? HMTN DPP siap untuk membeli semua hasil pertanian Bapak Ibu semuanya, tentunya yang berkualitas, yang nantinya akan kita ekspor ke luar negeri. Tentunya kita akan beli kepada Bapak Ibu semuanya dengan harga di atas pasar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah menetapkan harga beras 6.500 atau 6.700 per kilo apa per liter? Per kilo. HMTN jangankan 7.000, kalau memang kualitasnya setelah dicek di labor bagus, 8.000, 9.000 kita beli. Otomatis Bapak Ibu semuanya sejahtera. Kemudian hasil pertanian kita berkualitas. Jadi di Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih ini Bapak Ibu semuanya ada platform kita. Platform kita apa? 70% kita posisikan untuk bisnis. Karena Bapak Ibu semuanya sebagai petani memilih profesi sebagai petani, memilih tanaman yang akan ditanam di waktu awal untuk bertani, itu semuanya pasti di belakang backgroundnya adalah uang. Bagaimana bisa menghasilkan uang, bisa meningkatkan taraf hidup, bagaimana bisa memenuhi semua kebutuhan hidup dari hasil panen kita ini. Oleh karena itu platform kita 70% bisnis, dan 30% dari hasil platform 70% ini kita alokasikan untuk pemberdayaan. Salah satunya yang kita mulai adalah dengan memproduksi pupuk. Nanti perlahan kita akan sudah menginventarisir, sudah mencatat, sudah mengumpulkan benih-benih yang berkualitas yang merupakan hasil dari para petani kita di seluruh Indonesia yang akan kita sertifikasi. Dan itu akan Bapak Ibu pakai suatu ketika, suatu saat setelah semua proses dan program dilaksanakan oleh DPP. Mungkin sebagai gambaran untuk Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih kita ini, programnya secara garis besar 2. Yang pertama, bagaimana kepastian lahan terhadap para petani kita di seluruh Indonesia. Yang kedua, kita melaksanakan pemberdayaan. Pemberdayaan secara garis besar kita punya 5 item. Kalau mau dirinci lagi, yang 5 ini menjadi 45 program. Dan sambil berjalan nanti program-program mana yang akan kita laksanakan, nanti kita akan sosialisasikan Bapak Ibu sesuai dengan kondisi, situasi, dan yang dibutuhkan oleh daerah. Oleh karena itu, sebagai pengantar, mohon maaf kalau ada yang salah. Kemudian kita lanjutkan kepada diskusi bersama-sama dengan Bapak dan Ibu semuanya, bagaimana kita memajukan Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih dengan program-program yang ada, sehingga Bapak Ibu semuanya sebagai DPK menerima program tersebut. Kita bersama, kita bisa, kita bangun tani, berarti kita bangun desa. Kalau kita sudah bangun desa, berarti kita sudah bangun bangsa. Kalau bangsa sudah kita bangun, petani kita sejahtera, pasti negara kita kuat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum atas pemaparannya. Semoga yang
pengurus DPK di sini ngerti ya Pak ya, sudah diberikan pemaparan. Jadi tinggal kita melanjutkan program masalah pupuk ya Pak, pengadaan pupuk. Diskusi dulu. Ya, diskusi ya. Tanya jawab. Nanti kita akan diskusi dulu di sini. Bila mana ada dari DPK kecamatan yang mau bertanya, maupun di sini ada Pak Ketum dan jajarannya di sini nanti bisa menjawab. Jadi siapa dulu yang mau bertanya, Pak ini dicatat yang bertanya dari mana? Ada mic lagi yang ada mic lagi ya? Nggak ada. Oh, enggak ada. Kalau Jadi gitu maju Pak saja, maju. aja, ya. Suruh Pak maju Apendi saja. aja, Pak Apendi maju di depan di sini Pak. Maju. Di sini Pak. Eh. Maju Pak, maju. Pulpen. Ada. Nah, di situ. Nah, nih. Nah, nih. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih izin Pak Ketua Umum yang saya sebut satu persatu ya namanya. Saya langsung aja bertanya Pak. Iya Pak. Untuk di daerah utara kemungkinan tidak bisa yang namanya beras organik Pak. Kalau saya semi organik mungkin bisa. Gitu. Karena saya juga perkumpulan P3A, perkumpulan petani pemakai air. Saya mewakili Cilung Sadane. Jadi kalau menurut saya yang mengalir itu udah kebanyakan dari limbah pabrik, gitu. Jadi nggak bisa. Kecuali yang organik itu di daerah gunung, baru bisa. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja. Enggak apa-apa. Silakan yang lain. Kita sambil dialog aja Bapak Ibu biar kita lebih ini. Ya, diskusi santai. Sambil menunggu yang lain memberikan pertanyaan, kita jawab Bapak Ibu semuanya. Ilmu tanah itu ada. Kemudian ilmu kimia itu ada. Tanah kita sudah lama terkontaminasi dengan zat kimia. Baik kita yang memberikan kontaminasinya atau orang lain secara tidak langsung. Salah satunya adalah limbah pabrik. Limbah pabrik secara terus-menerus memberikan kontribusi untuk meracuni tanah. Unsur hara tanah itu ada kandungannya, ada parameternya, dan ada nilainya. Saya meyakini apa yang Bapak sampaikan tadi, Pak, ini sudah tinggi mungkin limbah nilai kimianya, sehingga tidak mungkin mewujudkan untuk organik. Kami, Bapak Ibu semuanya, mungkin tidak akan menjawab dengan kata pasti bisa. Tapi mari kita sama-sama nanti ke lokasi, Bapak Ibu semuanya, kita pakai pupuk kita. Pupuk ini mempunyai fungsi bukan hanya untuk bagaimana menyuburkan akar bagus, batangnya kuat, buahnya banyak, daunnya tangguh, tahan lama, tapi salah satu fungsinya adalah bagaimana menetralisir kimia-kimia yang sudah mempengaruhi unsur hara tanah tersebut. Tentunya tidak secepat dan semudah membalikkan telapak tangan, butuh proses. Karena salah satu dari sifat dari pupuk kita ini adalah menetralisir asam ya Ibu, asam dari yang terkandung di tanah tersebut. Memang kami belum melakukan aplikasi di tempat yang Bapak sampaikan. Udah. Sudah berapa lama Pak? Udah ini uji coba sama saya dulu. Oh, uji coba sama Ibu. Kalau begitu, ayo mari kita sama-sama pakai. Iya, kalau penghasilan meningkat Pak ya. Iya. Cuma kita belum tes yang namanya itu beras organik atau organik. Oh gitu. Jadi kalau untuk masalah organik ini Pak, setelah panen kita ambil sampel. Setelah sampel kita ambil, kemudian kita masukkan ke lab. Ini beras mengandung unsur apa saja? Apakah terbawa unsur tanah yang mengandung kimia tadi, mulai dari
memang tanahnya sudah terkontaminasi, atau dari kontaminasi dari penggunaan pupuk. Kalau pupuknya NPK, SP, urea, udah pasti berasnya tidak organik. Itu sudah dipastikan. Tapi kalau pupuknya organik, itu kita perlu melakukan pengujian. Ini beras hasilnya organik apa non organik. Jadi begitu Pak. Oke Pak, tolong dicatat. Kita nanti panen, kita ambil sampel. Kemudian di lahan tersebut juga perlu diberikan informasi sudah berapa lama menggunakan pupuk organik, agar kita nanti dapat testimoninya, dapat kebenarannya, dapat kenyataannya bahwasanya pupuk organik memang menghasilkan beras yang organik setelah kita lab berasnya Pak. Kalau ini ya Pak, kalau untuk sayuran sih kita dalam kemarin yang saya coba ya. Udah ya. Kemungkinan dari untuk PKK ya P3 itu ya. P3 namanya Pokja 3 Iya. Itu kita di bawah, maksudnya kita panen udah 13 hari untuk kangkung dan bayam. Kemarin yang waktu saya sering bergumulkan di grup itu. Iya. Itu sekarang pun itu sudah panen pas sekali. Jadi walaupun kita bayamnya itu kita baru lumayan gitu ya, tidak bocor. Tapi itu alhamdulillah dengan adanya aroma bangga. Tapi yang ini ya. Iya, iya. Bapak maju di sini saja enak. Bapak sini. Nah, ini testimoni juga. Hasilnya meningkat ketum. Iya. Setelah dari Udah, biar udah. diskusi santai. Ya kalau saya kan dulu pakai Sama yang ibu ini ya, sama saya. yang lama nih. Iya, iya. kan nih. Iya. Kalau emang untuk ini ya padi emang ya lumayan ya. Yang Iya. kayak kita rata-rata 6 kintal kemarin ya, jadi 1,7. Rata-rata 5,5 itu menjadi 7,2. Tuh, itu juga waktu itu kan kita kena sundap ya. Kena sundap dengan adanya kita ada ya, izin dulu dari Dinas Pertanian juga. Terus juga itu berfungsi buat anggota saya di sana gitu. Gitu aja. Mohon maaf, waktu itu Bapak mencoba dengan luasan lahan berapa Pak? 1 hektar itu. 1 hektar untuk Aruba Balkan. Kita waktu itu udah 1 bulan. Udah 1 bulan dari mulai bukan dari nyebar ya. 32 hari. Itu udah langsung kena sundap, jadi saya pakai ini. Itu selama 8 kali. Iya, 8. per 10 hari ya. Ya per 10 hari. Jadi itu ada nyatanya gitu. Jadi Betul, saya sembuh. langsung Kalau saya kena sundap sembuh. sama ini upinan juga sama orang dinas. 2.500 katanya. Hah? Yang lain 2.000. Iya, yang lahan 2.500 yang punya RT Ari itu Iya, dari iya, 6 kintal jadi 1,7 ton ya Pak. Nah, itu per hektar. Per hektar. Ya, Kita- udah. Itu rata-rata per hektar gitu. Iya, kita kan Dari lahan 2.500 iya biasanya 6 yang kintal. semula itu mendapat 6 kuintal, Jadi setelah 1,7 pakai aplikasi pupuk ini 1,7 dapat ton meningkat sampai 1.700 kilo. 7,2. Iya. Itu kalau kita hitung rata-ratanya itu 8,6 itu belum diambil sama yang lainnya seperti yang rontok terus juga yang Iya. hasilnya orang babat kan gitu. Oke. Bagi hasil. Nah, tepuk tangan dulu Bapak-bapak. Supaya tidak ngantuk, kita sama-sama mengucapkan jajal ya. Bangun tani, bangun desa, bangun bangsa. Monggo. Bangun tani, Bangun desa. bangun bangsa. Nah, Ayo monggo. bareng-bareng. 1 2 3. 2, 3. Bangun desa, bangun bangsa. Terima kasih semangatnya. Cuma lemes kayaknya belum makan ya. Tenang, nanti dapat kita makan. Jadi gini, saya mau menjelaskannya Pak Pendi masalah pupuk. Jadi gini, saya dulu ini pupuk ini dengan pupuk yang dulu Agrovalkan ya punya Pak Pendi ya, itu formulanya sama, formulatornya, yang bikinnya sama, ya Prof Niko. Jadi yang bikinnya sama. Cuma yang kita bikin sekarang ini lebih dahsyat karena ada anti hamanya. Cuma kita tidak bikin di sini anti hama sengaja biar kejutan kepada petani. Nanti begitu pakai ini, kok nggak ada hama ya, nah, itu. Jadi ini kelebihan kita, ya. Cuma memang yang ini belum diuji cobakan ke petani ya, karena yang lama sudah diuji coba dengan Pak Pendi pertama kali dulu tahun 2022 ya Pak. Itu di Desa Sukawali, Kecamatan Paku Haji. Nah kita memang sudah uji coba waktu itu dan kita menyembuhkan lahan sawah luasannya 2.500 itu kena penyakit daun kuning ya Pak. Daun kuning-kuning gitu
Sedangkan yang punyanya itu Pak RT Ari sampai bilang ke kita kayaknya bakal nggak panen nih kalau kayak gini. Nah kita obatin dengan formula yang sama, cuma dulu namanya Agrofalkan. Kita obatin dengan itu, alhamdulillah bisa panen dan hasilnya meningkat. Nah seperti itu ya, harusnya kan nggak gagal panen nih, tapi dengan ini akhirnya meningkat. Nah HMTN kita berevolusi, kita ingin lebih canggih lagi karena pertanian tuh semakin kesini semakin maju, semakin banyak inovasi. Harus ada perubahan, jadi jangan itu aja. Jadi merubah mindset petani itu kan susah ya, karena kebanyakan petani itu warisan dari keluarga, dari buyut, dari kakek, nenek sudah ada lahan, ya, terus anaknya meneruskan, terus cucunya meneruskan dan sebagainya. Akhirnya mereka memakai pola yang sama, seperti kata nenek saya, kata kakek saya seperti ini bertanamnya. Akhirnya mengikuti, padahal sebenarnya semakin kesini inovasi semakin bagus dan formula untuk pupuk pun semakin canggih. Kita nggak lagi namanya membuat pupuk itu yang membuat petani kesulitan dalam aplikasi itu cara-cara pemakaian. Biasanya kita selalu dengan kimia dan jor-joran dengan kimia. Kadang petani Ini itu satu sudah hektar bagian harus dari yang memikul 1.300 5 botol. kintal urea ya Pak, atau 4 kintal untuk 1 hektar ke tengah sawah. Padahal sawahnya aja letaknya bukan di pinggir jalan tapi di ujung sana. Saya pernah jalan sampai 2 kiloan untuk ke sawahnya petani. Jadi dengan memikul gitu, nah kita di sini HMTM hadir untuk memudahkan petani supaya apa? Tidak lagi namanya dipersulit dengan ngangkat-ngangkat waktunya dan sebagainya. Nah, pupuk ini kita ciptakan untuk petani biar mempermudah. Terus selain mempermudah ini ramah lingkungan. Pak Pendi pernah tahu waktu yang dulu, ramah lingkungan dalam artian tidak membunuh makhluk hidup. Karena tanggung jawab kita sebagai makhluk Tuhan ya, sebagai makhluk hidup, makhluk Tuhan, kita harus menjaga kelestarian lingkungan ini. Paling tidak kita tidak usah membunuh tapi hanya mengusir. Nah, sedangkan pupuk kita ini dia anti hama, jadi hama nggak suka, jadi bukannya mati tapi dia menghindar. Jadi kalau ada orang atau pas tahu ke padi kita dia nggak mau, mungkin dia pindah ke padi yang nggak pakai pupuk ini, seperti itu. Jadi keong pun begitu ngicipin airnya dia nggak suka, dia pindah ke yang lain, tapi tidak membunuh, hanya mengusir, tidak anti hama. Jadi anti hama tahu kan? Kalau anti hama jadi hama nggak suka akan ini, seperti itu. Nah, jadi kalau kata Pak Pendi tadi tidak ada beras yang organik karena di daerahnya keasamannya tanah itu keasamannya tinggi. Karena ada limbah, airnya limbah dari pabrik-pabrik. Nah, ini keunggulan dari pupuk kita ya Pak. Jadi bukan kecap ini. Jadi memang Prof ini menciptakan pupuk ini diberi semacam formula yang menetralkan keasaman tanah. Makanya kalau kita baru pakai Pak, 1 kali misalnya, kita pakai ini 1 kali tanam, itu kan 4 bulan ya. Kalau kita pakai ini, misalnya tadinya panennya itu 5 ton 1 hektar, tiba-tiba naik hanya 2 ton, jadi 7 ton. Ya memang seperti itu. Kenapa? Karena pupuk ini harus bekerja dulu menetralkan asam. Yang ada yang jor-joran dulu dikasih kimia. Jadi nggak bisa namanya kayak kita sakit kanker stadium 4 langsung dikasih sekali langsung sembuh, tidak. Jadi proses. Ini pun pupuk pun seperti ini, tapi nanti setelah 2 kali tanam kita pakai lagi, nanti akan meningkat. Karena apa? Tanah sudah mulai kesuburannya sudah mencapai 50%. Makanya jangan lagi dikasih kimia, gitu. Kalau dikasih kimia namanya sia-sia aja, ya diobatin tapi diracunin lagi, betul kan? Nah, jadi bagaimana caranya supaya tanah ini lama-lama jadi subur? Seperti yang di Subang atau Sumedang dia sudah 1 hektar itu 20 ton, karena dia sudah subur. Jadi produksinya pun akan meningkat, ya kan? Seperti itu. Nah kalau nggak subur gimana mau meningkat? Betul. Jadi pupuk ini bertahap. Nanti setelah 2 kali musim panen kita kasih lagi di ketiga kali. Insya Allah di tahun pertama nanti setelah 1 tahun memakai pupuk ini, kesananya tanah kita akan netral lagi, pH-nya akan netral lagi di 6,5 sampai 7, kan seperti itu. Jadi karena kalau di atas 7 pun nggak bagus, di bawah 6,5 pun nggak bagus, kan kayak gitu. Nah, kita fungsinya adalah menetralkan asam dan menetralkan pH tanah. Seperti itu ya Pak ya. Pak Pendi, insya Allah kedepannya yang penting ya itu tadi, jangan lagi dikasih kimia. Nah, kalau sudah memakai ini kita tidak butuh lagi urea. Urea kita buang, ya kan, fungisida kayak apa saja kita buang. Kita hanya butuh ini 1 hektar 10 botol. Dengan NPK, kenapa kita masih butuh NPK? Hanya sebagai pelengkap, 1 hektar 1 kilo. Hemat nggak?
Hemat ya. Kenapa? Sebagai pelengkap, karena gini, tanah itu sudah terbiasa dipakein kimia. Kita kalau ngerokok Pak, kalau kita mau ngerokok mau berhenti apa langsung berhenti hari itu? Sehari kita 2 bungkus, berhenti 2 hari, hari itu enggak. Apa kita nggak sakau? Coba, boleh dicoba. Kasih kita sakau. Waduh, biasa ketemu rokok enggak. Nah, caranya gimana? Sama. Ini pun seperti itu. Takutnya nih ya, tanah biasa dia unsur mikronya sudah biasa dia dapat dari kimia, tiba-tiba tidak ada, dia akan menanyakan, mana nih unsur aku nih, kok nggak ada yang biasa ini ya, gitu. Jadi kita kasihnya pelan-pelan, melepasnya pun pelan-pelan. Dengan nanti sendirinya, karena di sini kita juga ada unsur N-nya juga sudah banyak, sebenarnya nggak perlu, makanya kita hanya butuh 2 sendok untuk 1 tangki, ya Pak ya, kayak gitu. Jadi jangan dikasih banyak. Nanti berikutnya, seterusnya, di tahun pertama kita sudah masih pakai NPK, berikutnya tahun kedua Bisa kita nggak pakai kimia, no. NPK-nya kita buang. Enggak, kan Jadi cuma hanya memakai 1 ini kilo. aja. Enggak, Di Subang sudah pertamanya, pertama iya. memakai ini itu Tapi selanjutnya kan udah. panennya itu sudah mencapai 12 ton, 13 ton. Hanya ini berarti penghematan hanya 10 botol untuk 1 hektar. Dan tidak lagi beli namanya hama ini buat ini dan sebagainya, kayak gitu kan. Ya. Bisa buat ternak kayak itu yang ini saya makan. Oh, kalau ini ada anti hama Pak. Enggak, maksudnya makan minum ayam gitu. Oh, jangan kalau ini, ya. Kalau yang mana kan bisa. Ya, kalau yang ono bisa. Nanti kita akan produksi Pak. Kita akan produksi karena gini, kebanyakan di sini petani itu kan bermasalahnya di padi itu dengan hama, walang sangit, worong gitu kan. Terus keong kan gitu. Nah, jadi makanya kita ciptakan ini memang khusus untuk padi. Nanti kita akan memproduksi seperti yang kemarin untuk semua, sampai hewan pun. Pak Pendi ini rajin nih Pak Ketum. Pak Pendi ini dulu pakai pupuknya Prof juga, pupuk kita. Tapi akhirnya kambingnya pun dikasih. Semua dia ternaknya itu dia kasih, padahal ini tidak direkomendasikan untuk ternak. Cuma memang karena ramah lingkungan, akhirnya petani mencoba-coba, dikasihlah ke kambing, ke apa, akhirnya kambingnya Pak Pendi itu gemuk-gemuk karena nafsu makan dan tahan akan penyakit gitu. Ini pun sama, padi pun akan tahan penyakit, makanya nanti kita harus dari awal, dari mulai perendaman bibit sampai persemaian, sampai nandur, sampai 5 kali semprot pakai ini. Insya Allah kalau kita pakai dari awal, padinya sebelum semai aja sudah kita rendam pakai ini, berarti dia sudah kena antibody. Jadi si padi ini akan tahan akan penyakit. Gitu ya Pak ya. Ada lagi pertanyaan? Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin ke Bapak Ketua dan Bapak-bapak atau Ibu-ibu yang saya tidak disebutkan satu persatu. Saya mau menanyakan masalah pupuk organik cair, Bu. Jadi saya mohon maaf. Saya dari Kecamatan Kemiri, perwakilan dari Kecamatan Kemiri atas nama Haji Saktani. Iya. Bapak Ketua ya? Iya Ketua. Jadi saya minta penjelasan masalah pupuk organik itu. Tuh. Jadi kebetulan saya baru tanam Bu, Ya. baru 1 minggu, Oh, iya. belum dipakai pupuk Ya, itu tuh. bisa. Ya. Jadi gimana kita ukuran 5.000 meter pakai cairan itu berapa liter pakainya gitu ukurannya? Udah, Tuh, gitu. iya. Ya. 1. Kedua, berapa kali kita nyerubuknya gitu. Ya. Kalau serubuk pakai itu kan NPK, kalau urea kan kita kan 2 kali Ya. gitu. Jadi kalau belum kita serubuk itu, pengen kita contoh dari tetangga-tetangga kita pertanian gitu, biar tahu gitu. Jadi minta penjelasan kalau itu kita mungkin itu ada harganya Bu. Iya. Ya berapa harganya gitu kan kita harus tahu gitu. Iya, betul. Berapa apa subsidi? Kalau itu kan yang putih itu kan udah subsidi ya. Gitu. Jadi kita minta penjelasannya gitu. Ya sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab Pak. Jawab kan Iya. terkait pupuk, Iya. jawab dulu. Terima kasih Pak Ketua dari Kemiri ya, Pak Haji Saktani. Ya Saktani ya. Ya.
Jadi gini Pak, saya jelaskan dulu ya masalah ini pupuk. Kebetulan Bapak sudah tanam 1 minggu ya. Nah 1 minggu, jadi memang kita di sini belum memberikan edukasi ke petani cara-cara SOP-nya, cara-cara pemakaiannya. Karena awalnya kita silaturahmi dulu ya Pak. Nah nanti sebenarnya jadwal saya akan roadshow ke tiap DPK untuk memberikan edukasi ke petani. Jadi memang jadwalnya, schedule kerjanya nanti begini Pak. Kita ini dulu ya biar Bapak paham. Jadi nanti setiap DPK itu akan mencari petani-petani yang mau pakai pupuk ini, ketua kelompok tani. Nanti setelah mereka mau, baru kita hadir ke sana memberikan edukasi cara-cara pengaplikasian. Nanti saya akan roadshow gitu kan dengan pengurus DPD. Nah jadi itu. Nah untuk yang pemakaian, karena Bapak bertanya, saya akan menjawab. Jadi gini, Bapak sudah pakai ya udah 7 hari, tidak dari awal, itu bisa. Jadi pemakaian pupuk ini SOP-nya ada 5 hari sebelum tanam, ada 5 hari setelah tanam. Saya berdiri ya. Jadi 5 hari setelah tanam dengan 5 hari sebelum tanam. Jadi 5 hari sebelum tanam itu seperti kita tadi yang mulai dari awal perendaman bibit. Ya, kalau yang sudah tanam bisa. Kita mau yang 1 bulan sudah tanam pun bisa. Jadi apalagi ini belum dikasih serubu. Nanti pemakaiannya seperti ini. Kalau 5.000 meter itu kita cukup 5 botol sampai panen. Jadi 5 botol Pak. Kan kalau 1 hektar kan 10. Kalau setengah hektar berarti 5 botol sampai panen. Dan NPK-nya hanya setengah. Jadi cara pemakaian gimana? Nah cara pemakaiannya mudah. Kita hanya butuh air. Air apa aja? Kita nggak mau persulit petani. Mau yang kata Pak Pendi kata Bu ada air limbah di sana silakan. Boleh. Air sungai boleh. Air kolam ikan boleh. Air hujan boleh. Air pembuangan rumah tangga kayak di got apa boleh. Yang penting dia berbentuk air. Ya kan nanti kalau di alat penyemprot kan ada penyaringnya. Jadi kayak daun-daun kan nggak mungkin masuk seperti itu. Nah kita memang permudah. Bu air sawah yang ada di pinggir boleh. Jadi boleh. Nah caranya gimana? Jadi 1 tangki itu biasa kan 16 liter Pak. Nah Bapak kan sudah tanam 1 minggu, ya kan? 1 minggu berarti nanti Bapak setelah ini mau penyemprotan, tapi penyemprotan ingat ya Pak harus di pagi di bawah jam 9. Ya, kalau udah jam 9 Bapak berhenti aja. Kalau belum selesai tunda sampai sisanya, misal sisanya masih sedikit, tunda sampai sore. Sore di atas jam 4 sore. Kenapa sih harus pagi sekali dan harus sore sekali? Karena di siang hari stomata dari daun itu dia tidak lagi menginginkan apa kalau kata kita manusia ini nggak lapar, tidur dia bobo. Bayangin Bapak kalau tidur disiram sama air, ya kan terganggu. Nah sedotannya kurang, jadi dia harus benar-benar kita kasih pas saat dia lapar. Nah laparnya di mana? Ya itu pagi-pagi sekali atau sore-sore sekali gitu. Nah di situ kadang petani kalau apa seenaknya aja lah. Pokoknya udah jam 11 masih ya jadi semprot, itu tidak bermanfaat. Jadi kurang maksimal. Jadi gimana caranya supaya maksimal ya itu tadi. Ya Pak harus di bawah jam 9 pagi atau jam 4 sore di atas jam 4 sore. Nah, yang tadi tangki biasa Pak ya. Tangkinya harus bersih dari bekas racun Pak. Bekas apa nyemprot-nyemprot hama atau apa itu nggak boleh. Harusnya dipisah. Untuk pupuk organik dengan untuk yang racun dipisah karena ini kan mikroba isinya. Nah jadi nanti satu tangki itu 16 liter dicampur 1 gelas air mineral. Ada air mineral situ ya. Nah ini, nah air gelas mineral kita tuang 1 gelas itu. Pertama tangkinya yang 16 liter kita isi air 1/4 dulu, ya kan? Masukin ininya pupuknya 1 gelas aqua, kasih lagi air setengahnya. Baru ambil NPK mutiaranya 2 sendok. Tapi dilarutin Pak, itu kan kristal. Kayak gula, kayak bikin teh. Nah itu kita larutin di air. Mungkin Bapak bawa apa? Video gayung 3 atau menit, apa gitu ya. 4 menit Kecil. dari kita enggak ini aja sama air. jalan Enggak dong. Enggak. Jadi gini Pak, nanti program kita kalau Bapak ambil 1 hektar 10 botol untuk 1 hektar gratis NPK mutiaranya dari DPP. Kita langsung dari pabrik Gresik, nggak beli di sini Pak. Jadi murah harganya. Jadi itu program kita untuk membantu petani, kita kasih gratis NPK-nya. Jadi Bapak nggak usah cari-cari NPK. Beli begini langsung ada dapat NPK-nya, gitu ya Pak? Kalau gimana nyawanya di bawah 1 hektar kita? Ya, nggak apa-apa kan nanti Bapak bisa simpan. Emangnya Bapak
bertanam cuma 2 bulan sebulan ini enggak kan? Kalau sudah panen Bapak lagi kan? Ya Bapak kan nggak usah beli. Kalau kimia kan nggak ada expire ya. Nah jadi saya lanjut ya Pak. Nah jadi satu tadi tangki tadi itu yang pakai 1 gelas aqua itu. Nah terus NPK-nya dilarutin dulu. Setelah larut dituang ke tangki. Baru dicampur air lagi sampai penuh. Baru nanti disemprot. Semprotnya kemana Pak? Ke bawah dulu. Tabrak aja ke bawah. Jangan ke atas. Nanti ke atas setelah aplikasi yang ketiga. Ya Pak ya. Nah nanti kalau yang ini yang sudah 5 hari 1 minggu setelah tanam, cara aplikasi berapa? Per 10 hari. Beda dengan yang dari awal. Kalau yang dari awal itu per 14 hari. Kalau yang sudah tanam per 10 hari nyemprotnya sampai 5 kali. Paham ya Pak? Ya nanti kita akan edukasi lagi. Ya Pak ya, nanti kita akan share di grup. Bapak di grup kan? Ya nanti kita akan share cara-cara aplikasi yang 5 hari setelah tanam. Kalau yang 5 hari sebelum tanam, kita tidak pakai NPK yang awal itu. Jadi awal 5 hari sebelum tanam itu hanya pupuk ini aja, tidak perlu pakai NPK, karena dia tidak ada tanamnya, tidak ada tanamannya. Buat apa dikasih NPK, ya kan? Jadi hanya pupuk ini 1 gelas aqua dituang ke tangki, dicampur air sudah disemprot 5 hari sebelum ditanam. Jadi misalnya kita pembibitan itu maksimal sampai persemaian kan sampai 18 hari atau 20 hari ya. Nah, selama itu sebelum dipindahkan persemaian ke ini nandur, itu kita harus berhitung. Nih 5 hari lagi mau dipindahin, kira-kira tanggal berapa nih kita nyemprot sawahnya. Gitu. Jadi disemprot sawahnya sebelum 5 hari sebelum dipindahin persemaian itu ke lahan sawah. Ya Pak? Ngerti ya Pak? Nah, jadi itu, tapi tidak pakai NPK, murni hanya ini. Nanti yang kedua tunggu 14 hari, makanya di sini petani harus pintar, punya kalender dilingkarin. Nih catatannya, nih sekarang penyemprotan hari ini, berarti itu 14 hari, hari apa? Nah itu semprot per 14 hari. Pakai apa? Pakai ini tapi hanya 7 tutup, 7 atau 8 tutup boleh, karena kita nggak ada istilahnya overdosis ya. Jadi boleh 7 sampai 8 tutup boleh. Ini ya Pak, ada takaran tutupnya. Dicampur NPK mutiaranya tadi yang 2 sendok. Diaduk. Ya kan? Ini yang 5 hari sebelum tanam ya. Kalau tadi kan Bapak yang sudah tanam. Dikasihnya duluan karena sudah ada padinya. Nah, gitu. Nah, semprot 14 hari. Hitung lagi berarti hari ke-28. Ke-28 takarannya apa sama? 7 tutup. Atau 8 tutup, kasih NPK-nya 2 sendok. Nah, semprot setelah 28 hari, nanti ke berapa lagi? Ke 28, 14 baru 28 ya. Jadi pakainya cuma 2 kali, kedua dan ketiga pakai NPK-nya. Keempat, kelima sudah nggak pakai lagi, hanya ini aja. Berarti terjadi penghematan ya Pak. Jadi ini hanya NPK-nya itu hanya dipakai 2 kali. Di kedua dan ketiga. Kalau di tempat yang 5 hari setelah tanam Bapak, berarti di ke-1 sama kedua, ketiga, keempat itu udah nggak usah. Ya paham ya Pak? Nanti saya share di grup ya, grup kita ya, timnya DPK ya. Ya ada pertanyaan lagi? Terkait harga Ibu Ketua. Ya? Harga tadi. Oh harga ya? Oh iya nanya harga. Jadi kita ini sebenarnya harga apa nih? Beli cash atau kita sistem ini? Ya kan belum tahu Bu. Nah, jadi kan begini Pak, kita ini kan punya program sistem ini Pak, Yarnen. Bayar setelah panen tapi dengan gabah. Kita nggak pakai duit. Kalau duit Pak, petani suka alasan. Habis, nggak ada, saya paling malas. Ini Bapak begitu panen, saya langsung samperin. Saya ambil gabahnya di sawah. Nggak ada lagi alasan. Ya Pak ya? Jadi gini Pak,